ke dalam jiwa. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita melakukan ibadah. Yang bawa ibadah pada pagi hari ini silakan maju. Maju kamu. Kita bernyanyi betapa indah harinya. 1, 2, 3 ya. Betapa indah harinya saat putri penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati guru kami Tuhan yang akan memberikan pembelajaran, dan berkati juga kami Tuhan yang menerima pembelajaran, dan semoga apa yang diajarkan oleh guru kami dapat mendengarkan dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami banyak dosa ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, dan dimanapun kedua orang tua kami berada, tetaplah dalam naungan kasih-Mu dan Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepadamu demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat duduk. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan mengabsen. Ronika, Hadir Bu. sekarang Hadir Bu. Lydia Panek. Hadir Bu. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu yang berjudul demokrasi dalam perspektif Alkitab. Kita tahu demokrasi itu cocoknya itu dalam pendidikan tentang PPKN. Tapi kenapa pembahasan topik kita hari ini terdapat demokrasi dalam agama? Oleh karena itu, kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini tentang bagaimana seharusnya murid Kristus bertindak dalam kehidupan demokrasi. Untuk itu, pelajaran kali ini menyoroti makna demokrasi dari perspektif Alkitab, yaitu tentang nilai-nilai dalam demokrasi ternyata selaras dengan pemahaman bahwa manusia sebagai sungguh-sungguh berharga di hadapan Allah, dan semua manusia itu adalah sama dan tidak ada dibeda-bedakan dalam Tuhan. Oleh karena itu, ada yang menyatakan dirinya lebih berharga dari manusia dan berperilaku sebagai menindas manusia lainnya. Andai kata setiap manusia ataupun sungguh-sungguh yang mengasihi Yesus ataupun Allah dan sesama manusia lainnya, niscaya kehidupannya di dunia menjadi lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Yang pertama yaitu demokrasi mengkaji tokoh yang diakui di dunia. Yang pertama itu demokrasi Benazir Bhutto, yaitu tokoh ini yang lahir pada tanggal 21 Juni 1953 di Karachi. Nama ayahnya adalah Zulfikar Ali Bhutto, yaitu seorang menteri Pakistan tahun 1971 sampai 1977, di mana Bhutto dalam pidatonya adalah seruannya itu untuk memberi kesempatan bagi
haknya di setiap pelosok negeri untuk dapat mengikuti pendidikan. Benazir terus-menerus menyampaikan pidatonya yang memberikan semangat kepada penduduknya agar tidak melakukan kekerasan untuk mencapai keadilan dan menegakkan kebenaran. Pada tahun 2007, Presiden Mubarak memberikan amnesti terhadap tuduhan korupsi yang dikenakan kepada Brazil dan membuka kesempatan agar Benazir kembali ke Pakistan. Apa daya, Benazir mendapatkan serangan bom bunuh diri pada tanggal 3 November tahun 2007 yang mengakibatkan 136 orang itu tewas. Benazir selamat karena ia merunduk di dalam mobil yang sudah dipersenjatai, namun Presiden Musharraf menyatakan negara dan keadaan darurat dan mengancam pengikut Benazir yang melakukan demo secara massal. Jadi kita bisa tahu dari tokoh Benazir yang itu, di mana dari pidato Benazir itu dia hanya mau mendirikan kebenaran dan keadilan bagi rakyatnya untuk selalu hidup demokrasi dalam kebenaran. Tapi apa? Presiden Musharraf memberikan amnesti yang tidak tuduhan palsu kepada Benazir dan akhirnya dia mendapat bom yang begitu mengakibatkan banyak orang yang mati. Mengkaji kesaksian Alkitab bahwa semua manusia adalah sama. Apa itu manusia yang sama seperti kesaksian Alkitab? Ada yang tahu? Sama-sama punya mata, punya hidung. Baik saya sama kata Tuhan. Iya, baiklah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu sama dan segambar dengan Allah. Itu Alkitab juga menegaskan bahwa akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, maka semua keturunannya menjadi manusia juga yang berdosa. Jadi di hadapan Allah semua manusia itu adalah sama, yaitu sama-sama berdosa. Jadi kita sebagai manusia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada seorang pun manusia yang lebih sedikit dosanya yang diselamatkan Tuhan, yaitu sama semuanya diselamatkan Tuhan. Itu Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi jelas bahwa dalam pemandangan Tuhan Yesus, setiap manusia itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesamaan dari Tuhan Yesus supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga yaitu makna demokrasi dalam pemerintahan. Siapa tahu demokrasi dalam pemerintahan sekarang? Demo di pemerintahan tuh. Aku nggak tahu demokrasi pemerintahan apa. Demokrasi. Demokrasi pemerintahan itu kelompok kayak pemilu. Ya, Pilkada, baru apa itu loh? MPR, DPR, apa lagi dia? Legislatif, presiden. legislatif. Iya, presiden juga. Baik, demokrasi adalah keadaan di mana warga negaranya dapat memilih siapapun presiden, wakil presiden, DPR ataupun apa pemimpin-pemimpin yang di negara ini dapat memilih haknya sebagai hak milik yang ada dalam dirinya, hak individu yang memegang kekuasaan yang tertinggi. Dengan demikian, rakyatlah yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan ini untuk memilih presidennya siapa, untuk tidak melakukan korupsi di mana-mana. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi yaitu ada aturan yang jelas, di mana aturan itu yang harus dilaksanakan oleh rakyat sendiri dan dilakukan oleh presiden juga, semua rakyat. Yang kedua itu mayoritas dan minoritas, di mana tergolong mayoritas tentunya akan memimpin pemerintahan, namun mereka yang tergolong minoritas pun tetap dilindungi oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu hak individu,
di mana pemerintahan demokratif, hak individu dilindungi dan dijamin dengan baik oleh pemerintah ataupun rakyat bisa memilih secara haknya. Yang keempat yaitu pemilihan umum yang berlangsung adil dan bebas, di mana pemilihan umum berjalan dengan baik untuk memilih wakil-wakil rakyat pada periode yang tertentu. Yang kelima yaitu tentang kewajiban warga negara yang baik. Setiap warga negara itu wajib bersyarat memiliki wakil-wakil mereka untuk selalu memilih yang mana yang baik dan mana yang adil untuk memimpin orang masyarakat tersebut. Yang keenam itu adanya kerjasama dan kesepakatan. Perlu kita ketahui itu kerjasama dan kesepakatan diperlukan untuk melindungi hak individu dari setiap rakyatnya. Yang poin keempat yaitu tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang demokrasi. Tahu nggak sebagai remaja Kristen, tahu nggak apa di bidang demokrasi? Seperti pemilihan ketua atau Ada lagi? bidang demokrasi di mana? Remaja Kristen. Tanggung jawab seorang remaja Kristen dalam bidang demokrasi. Berpolitik. Berpartisipasi dalam pemilihan. Contohnya kamu dalam pemuda di gereja kan, jadi mau memilih siapa ketuanya, bendaharanya kan itu harus bermusyawarah, dan itu namanya demokrasi, Bu. Ada beberapa remaja Kristen memiliki tanggung jawab yang sangat besar di bidang demokrasi, yaitu 1. Turut menjaga ketertiban umum dengan cara tidak ikut tawuran ataupun ikut ugal-ugalan motor ataupun apa yang lain-lain. Yang kedua itu belajar menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga belajar berpikir positif terhadap orang lain. Yang keempat melaporkan kepada orang yang berwajib jika melihat peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Yang kelima itu wajib menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Yang poin kelima yaitu penjelasan Alkitab dari Roma 3 ayat 9 sampai 31, di mana dalam ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik itu pikiran, emosi, kehendak, atau hati nurani, adalah perbuatan yang tidak dimuliakan Tuhan. Di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia diselamatkan bukan karena usaha ataupun kerja keras ataupun perbuatan baiknya, melainkan karena anugerah Allah yang sudah menyelamatkan manusia dari dosanya. Manusia yang seharusnya dihukum mati kini diselamatkan oleh Allah melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Manusia diselamatkan oleh juru selamat, dan saat ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang sudah selamatkan kita sebagai muridnya ataupun sebagai pengikutnya, kita harus berjuang memberikan keselamatan, memberikan kabar baik yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup kita untuk selalu memberikan hal yang baik atau positif untuk orang-orang yang di sekitar kita, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk selalu menjabarkan firman-Nya ataupun memberitakan firman-Nya kepada semua orang, agar semua orang dapat mengetahui firman-Nya dan mereka bisa mengikuti jalan Tuhan. Bukannya mereka makin masuk dalam dosa. Dengan itu manusia bisa diselamatkan dan bisa hidup kekal karena Tuhan
manusia. Dengan darahnya yang mati di kayu salib, Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kita sebagai orang yang berdosa. Jelas, kesimpulan kita dalam pelajaran ini yaitu yang pertama, para tokoh demokrasi dunia dulu mereka sudah berjuang keras, tidak mudah menyerah untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua yaitu setiap orang punya hak menikmati kasih Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada kita, yaitu keselamatan yang luar biasa, keselamatan dari dosa-dosa yang kita perbuat. Yang keempat itu, jadi tugas kita sebagai remaja Kristen adalah mau berjuang untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Tugas anak-anak yaitu melakukan demokrasi dalam gereja. Apapun kegiatannya itu bisa ditulis di bukunya dan minggu depan untuk dikumpulkan. Sudah? Doa penutup kita sekarang Pastor Ibu. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami sudah selesai belajar kami Tuhan. Berkati pelajaran kami supaya kami bisa melaksanakan di kehidupan kami Tuhan. Dan kami sebentar lagi mau pulang, berkati perjalanan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan mencap syukur. Amin. Amin. Oke, baiklah. Sekian dari pembelajaran kita. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi Bu, Shalom.